warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Praja, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali dengan saya Bella, Satpol PP Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan menemani Sobat Praja dalam podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Satpol PP Humanis di Kota Global. Nah, Sobat Praja, dalam membahas podcast kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dian Citranieka selaku Kepala Seksi Trantibung Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo, apa kabar Bu Citra? Selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, salam hangat untuk warga Jakarta dan juga generasi muda yang mungkin sedang menonton podcast ini. Terima kasih banyak Mbak, saya diberi kesempatan untuk bisa bercerita sedikit bagaimana Satpol PP terus bertransformasi. Oke, baik. Nah Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, ada yang mau saya tanyain dulu nih sama Ibu, ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya. Bu, menurut Ibu, apa sih hal yang sampai saat ini masyarakat tuh sering salah paham terkait Satpol PP, Bu? Kalau yang kami tahu bahwa Satpol PP itu dibilang tukang gusur. Iya. Satpol PP itu tidak manusiawi. Satpol PP itu hanya berani sama orang kecil saja. Betul. Nah, arti kata stigma-stigma seperti itu kami coba untuk kikis, kami kurangi. Oke. Gitu loh. Oke. Menarik sekali Bu, memang kadang masyarakat hanya melihat Satpol PP itu saat bertugas di lapangannya saja Bu, tapi tidak melihat sebelum itu tuh ada proses apa di belakangnya. Betul. Gitu. Nah Sobat Praja, dari sini kita akan mengupas tuntas bagaimana Satpol PP terus bertransformasi dengan pendekatan yang humanis dalam mendukung Jakarta menuju kota global. Ibu, kalau mendengar istilah Satpol PP, masyarakat tuh masih sering salah paham terkait Satpol PP itu identik dengan penggusuran ataupun penertiban. Nah, menurut Ibu seperti apa sih Bu Satpol PP itu dalam mendukung Jakarta menuju kota global? Satpol PP sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum. Jadi peran Satpol PP itu juga tanggung jawab Satpol PP itu cukup besar ya Mbak ya. Arti kata menjaga kota agar tetap teratur, menjaga agar ruang publik itu agar tetap nyaman. Kemudian juga terkait dengan masalah sosial, konflik sosial di masyarakat. Dan kami pun Satpol PP harus hadir di tengah masyarakat. Sebagai apa? Sebagai teman atau aparatur yang memang membantu masyarakat dalam masalah-masalah sosial lainnya. Nah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi peran Satpol PP ini bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi membangun kepercayaan masyarakat juga ya. Betul, karena memang kota global adalah kota yang modern. Kota global itu bukan cuma kota yang punya bangunan tinggi, infrastruktur hebat ataupun transportasi yang modern ya kan. Di dalamnya ada petugas atau aparatur yang menjaganya. Peran kami di sini adalah ya kan melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif dan juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman yang ada. Oke, baik. Kalau bicara soal ketertiban kota nih Bu, kan tidak terlepas dari pedagang kaki lima ya. Masih adanya masyarakat yang beranggapan Satpol PP itu terkait penggusuran gitu loh. Nah, bagaimana sih Bu pendekatan Satpol PP dalam penataan kota saat ini Bu? PKL, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu harus kita pahami dulu Mbak, bahwa mereka adalah warga Jakarta juga berarti kan ya. Mereka adalah bagian dari roda ekonomi masyarakat, di mana mereka menggantungkan peluang mereka mencari nafkah itu di beberapa ruang publik. Ruang publik itu ya contohnya JPO, trotoar, kemudian juga jalur-jalur hijau. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan yang baik, bukan pendekatan yang sifatnya koersif gitu loh. Jadi pendekatan atau apalagi represif, karena sesungguhnya masyarakat itu harus paham ya kan, roda ekonomi tetap harus berputar. Dan yang pasti estetika kota tidak hilang, tapi ketentraman ketertiban umum itu tetap terjaga Mbak. Oh iya, betul sekali. Oke.
Berarti proses komunikasi, koordinasi, dan pencarian solusi bersama itu dilakukan sebelum tindakan ya Bu ya? Ya betul. Jadi jadi kami melakukan penertiban tadi yang Mbak bilang, penataan ya Mbak ya. Kami melakukan dengan pendekatan secara persuasif. Setelah itu kami juga namanya melakukan edukasi. Setelah Oke, edukasi ya. itu kami pun melakukan penataan zonasi secara terstruktur seperti itu. Baik. Dan tidak lupa juga kami pun berkoordinasi dengan SKPD atau KPD terkait, dan juga pendampingan oleh unsur-unsur samping, unsur terkait maupun dari kami sendiri. Oke, baik. Wah, ini sangat penting banget diketahui oleh masyarakat karena saat ini Satpol PP itu terlihat arogansinya aja Bu, seperti terlihat kayak hanya melakukan penertibannya saja, tetapi tidak melihat proses-proses sebelum penertibannya itu Bu. Nah inilah makanya kan kadang-kadang kan ini kan era digital ya. Iya, betul. Kadang-kadang masyarakat hanya menonton sepotong-sepotong bagian dari Nah, video. iya betul Ya. sekali. Nah sebelumnya, jauh sebelum ada cerita itu, kami sebelum Satpol PP sudah melakukan pendekatan secara persuasif. Hakikatnya kami melakukan komunikasi terdahulu. Ya kan kami coba untuk kami coba untuk bicara dengan para pedagang, ya kan, kami ajak berkomunikasi apa kendala mereka, ya kan, terus apa yang mereka butuhkan. Lalu kami melakukan edukasi, sosialisasi, dan yang tadi saya bilang kami pun berkolaborasi dan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah lainnya terkait ini. Jadi bukan serta-merta langsung main angkut, main ambil, atau dibilang ini itu dan lain-lain. Oh, berarti nggak sebenarnya tuh nggak semena-mena seperti itu. Sebelum ada penertiban tuh ada proses-proses yang terlebih dahulu ya Bu ya. Ada, jauh sebelumnya itu kita melakukan itu dengan sangat hati-hati. Oke. Ya tadi saya bilang ya kan, biar masyarakat paham ya kan bagaimana kota ini dapat berjalan dengan tertib tanpa harus namanya menghilangkan sisi kemanusiaan kami. Betul. Nah, oke Bu, ngomong-ngomong soal penataan kota nih Bu, ada nggak sih Bu pengalaman yang senang, lucu, ataupun sedih Bu saat menjadi Satpol PP? Pengalaman saya pribadi, Iya, betul. yang pasti banyak Mbak. Apa Mau aja tuh Bu? pengalaman yang mana nih? Mungkin pengalaman lucunya dulu kali ya. Kalau pengalaman lucu, yang pasti saya dengan personil, dengan teman-teman anggota di lapangan merasakan banyak hal-hal yang satu miskomunikasi tiba-tiba jadi lucu. Oh gitu. Ya, terus juga atau telatnya informasi jadi salah arah, itu kadang-kadang terjadi. Kemudian juga kami juga kadang-kadang yang sedihnya itu ketika saya harus bisa menghadapi warga masyarakat yang betul-betul menggantungkan harapannya di jalan. Oke, baik. Jadi ya bagaimana betul-betul orang yang sulit dan susah. Sedangkan di satu sisi kami pun harus bisa bersikap baik ya. Iya. Bersikap toleransi terhadap kaum yang minoritas seperti itu. Oke, jadi selama jadi Satpol PP itu banyak banget pengalaman sedih, senang, Ya. ataupun lucu ya Bu ya. Ya. Bahkan lucu pun ada gitu ya Banyak selama yang bertugas. banyak. Iya, oke. Nah Bu, kalau bicara soal generasi muda saat ini, nah anak muda saat ini kan lebih Bu, aktif di sosial media. Mereka itu lebih melihat terkait isu-isu apalagi tentang kemanusiaan nih. Nah, Satpol PP kan identik bertugas itu menyinggung tentang kemanusiaan nih ya kan Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Bu Satpol PP membangun citra yang humanis dan dekat dengan masyarakat? Satpol PP yang pasti harus punya good performance Mbak. Satpol PP harus punya wajah yang ramah. Satpol PP pun harus bisa selain disiplin ya, harus memiliki kemampuan capable untuk berkomunikasi, kemampuan komunikasi yang baik, dan yang pasti Satpol PP harus bisa memahami juga literasi digital. Jadi memang betul-betul aparatur yang modern Mbak. Jadi memang harus lebih mantap itu namanya komunikasinya. Oke, jadi Satpol PP itu sekarang tidak hanya dituntut tegas di lapangan ya Bu ya, tetapi Satpol PP itu lebih kayak tentang komunikasinya juga harus baik, performance juga harus baik gitu ya. Ya betul. Jadi memang kami membangun citra positif itu dengan pendekatan persuasif, komunikasi, edukasi, ya itu perlu banget.
dan kami pun mendorong rekan-rekan anggota Satpol PP Ya. itu untuk aktif melakukan edukasi terhadap masyarakat, ya kan, melakukan edukasi terkait dengan ketentraman ketertiban umum, ya kan, baik itu di forum-forum publik, di seminar atau dimanapun itu, atau juga di lembaga pendidikan atau sekolah, komunitas ataupun juga media sosial, Mbak, tadi yang saya bilang. Jadi saya pinginnya tuh kaum muda tuh nggak ngelihat Satpol PP tuh takut. Kaum muda itu, generasi muda ini paham bahwa kami ini bekerja bersama-sama untuk membuat kota Jakarta ini nyaman. Jadi kita bisa jadi best partner lah ya, gitu. Iya. Nah Bu, berbicara tentang perkembangan Jakarta yang semakin modern. Nah, tantangan Satpol PP juga ikut semakin kompleks juga nih, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, menurut Ibu tantangan terbesar apa sih Bu yang akan dihadapi Satpol PP ke depan? Tantangan terbesar yang pasti bagaimana kita dapat menyelenggarakan ketertiban umum tanpa harus menghilangkan sisi manusiawi kami. Ya, tadi saya bilang bahwa kita nggak mau namanya menghadapi hal-hal yang kurang baik ya. Iya. Jadi kita coba untuk mengedepankan komunikasi aktif dengan masyarakat, apapun itu masalah sosialnya. Gitu. Dan yang pasti sih saya tadi sampaikan, Satpol PP itu harus punya kemampuan lebih untuk menghadapi generasi yang sekarang ini. Artinya kata kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, selain disiplin, ya kan, badan yang sehat, profesional, ya kan, kita pun harus punya kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan terkait ketentraman ketertiban umum ke masyarakat. Dan pesan-pesan itu pun harus sampai dan mengena ke masyarakat. Jadi menumbuhkan kesadaran di masyarakat itu sendiri. Jadi kota modern, kota global, masyarakatnya juga modern, aparaturnya modern, ya kan? Iya, Setuju nggak kira-kira? Setuju sekali Bu, ya benar Nah, sekali. aparatur modern, ya kan, masyarakatnya sadar, civilized, itu luar biasa. Ya. Jadi bisa berjalan harmonis seiring. Baik. Wah, menarik sekali Bu perbincangan kita hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi podcast pada kali ini, apa sih Bu pesan dan harapan Ibu untuk Satpol PP mendukung Jakarta menjadi kota global? Harapan saya Satpol PP dapat menjadi Satpol PP yang makin dicintai oleh masyarakat, Satpol PP yang profesional, Satpol PP yang adaptif, Satpol PP yang modern dan disiplin, dan memiliki good performance tadi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, saya sedikit kasih pesan ya. Jadi keberhasilan Satpol PP itu bukan hanya tentang penegakan peraturan daerah, bukan hanya terkait itu, tapi keberhasilan kami adalah bagaimana Satpol PP bekerja bersama, diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun merasa dihargai dan dicintai. Nah, pesan saya semoga kita nih semua bisa berkolaborasi dengan baik, ya kan? Dan yuk masyarakat dan generasi muda, kita sama-sama jaga Jakarta, kita bikin Jakarta ini menjadi rumah untuk kita semua. Jakarta ini menjadi nyaman, tentram dan tertib. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Nah, dari perbincangan ini kita jadi memahami bahwa Satpol PP bukan hanya hadir untuk menegakkan aturan, tetapi juga berupaya membangun pendekatan yang humanis, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Bahwasanya penataan kota bukan semata-mata soal menggusur ataupun menertibkan, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan antara ketertiban, kenyamanan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Citra atas waktu dan wawasan yang diberikan pada podcast kali ini. Nah, Sobat Praja, sebelum saya pamit, izinkan saya untuk menutup podcast kali ini dengan sebuah pantun, Bu. Nah, pantunnya yaitu jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Sungguh singgah sejenak membeli cindera mata.
Terima kasih untuk Sobat Praja semua bersama Satpol PP Jaga Jakarta. Saya Bella pamit undur diri bersama Ibu Citra pamit undur diri. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk Sobat Praja semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama Satpol PP Jaga Jakarta.